Rekan, kali ini saya akan masuk menyinggung kasus Partai Golkar. Polanya sangat jelas. Herlangga Hartarto tiba-tiba minta mundur. Itu dipaksa mundur. Polanya pola PKI Gaya Baru apa? Menyandera kalau Anda tidak mundur, kasus pidana kriminal Anda kami buka. Kasusnya apa? Saya nggak tahu. Tapi saya dengar cerita kasus minyak goreng atau apa cukup besar duitnya. Erlangga terlibat atau dilibatkan atau dicemplungin nggak tahulah. Tapi dia dibuat tidak berkutik. Kalau tidak mundur dibuka kasusnya. Sama, yang lain juga dihitungin. Jadi saya nggak heran. Artinya apa? Dia hanya nunjukkan Golkar partai yang besar dengan sejarah panjang pun bisa digerogoti. Tapi yang jelas, Jokowi mundur, dia butuh tempat berlindung. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin angkat lagi mengingatkan paparan riset teman saya November 2015, antara lain menyampaikan paparan risetnya bahwa ormas Islam besar yang akan dan mudah disusupi dan sekarang terjadi adalah PBNU. Kenapa? Karena dibandingkan Muhammadiyah, risetnya menunjukkan PBNU jauh lebih mudah. Yang pertama, yang dua disusupi adalah Banser, dan kedua justru PBNU-nya. Banser disusupi, diacak-acak, berhasil sudah diatasi. Itu yang si Smuke Songong, yang ada videonya dia Yahudi, doa-doa di depan apa itu, dinding ratapan itu, apa namanya, si janda, Abu Janda apa itu bisa bilang Banser. Dari mana gitu. Itulah udah Banser acak-acak sangat memahami, dan saya lihat hasil risetnya kok pas banget ya. Nah, Banser kayaknya sudah mulai recovery, bisa ngatas itu, si Abu Janda tidak bunyi lagi. Nah, yang terakhir menarik adalah bagaimana PBNU disusupi diacak-acak. Dasar saya medsos. Mudah-mudahan ini hoax ya. Tapi kalau tidak hoax ini mengerikan. Kenapa? Bisa-bisanya ketua PBNU Yahya Stakuf. Tapi saya yakin ini cara ragu-ragu lah apa ini benar. Saya yakin ini hoax nih. Bisa bilang Quran itu harus direvisi, terjemahnya ngaco, itu udah PKI banget lah. Tapi memang kalau betul kakak adiknya memang orang yang disusupkan. Menteri Agama yang jadi adiknya, si Stakut juga itu kan ngaconya sama. Jadi dua ini emang disusupkan. PBNU mau dicak-acak lewat pimpin ketuanya dengan satu dua anggota di dalamnya, dan dijawab langsung oleh PBNU yang dari Nahdlatul Ulama yang lain yang saya kenal, yang dikoordinir oleh Gus Aam, menggantikan almarhum teman saya yang namanya Gus Wahid. Jadi ngacak-ngacak PBNU. Kenapa dia acak-acak? Karena dia Islam besar dan mudah disusupi. Karena kunci PBNU kan keluar ke publik resmi itu PBNU-nya, tapi sebetulnya kekuatannya adalah di pesantren-pesantren. Nah, pesantren kiai-kiai ini dia praktis bukan orang-orang politik yang berbunyi di media, sehingga seakan-akan NU itu seluruhnya seperti apa yang disampaikan oleh si ketua ini Yahya Stakuf itu. Jadi merusaknya udah amat jelas. Jadi udahlah ya. Nah, saya angkat topi dengan rekan saya dari PBNU, yang dari NU yang mengatakan NU garis lurus kembali ke Khitoh. Rekan saya Gus Aam dengan timnya itu yang mengatakan itu nggak benar gitu. Tapi tolong pahami, Anda yang di luar ini yang bisa mengikuti, itulah cara-cara PKI Gaya Baru merusak, dengan menyusupi dan merusak Nahdlatul Ulama lewat PBNU-nya,
lewat bansernya. Kembali saya ingatkan, banser sudah dibenahi, nggak bisa lagi diacak-acak. Nah, sekarang PBNU-nya yang mesti dipegang, dan setiap pernyataan-pernyataannya yang nggak bener lah, bukan kontroversial, nggak bener. Masa keterjemahan Quran harus sudah tidak sesuai zaman lagi, ngomongan apa sih? Udah, Anda benerin aja lah ya. Jadi udahlah, paham saya. Apakah Anda sudah jadi PKI Gaya Baru atau Anda termasuk kelompok yang terpaparkan, kita lihat nanti. Tapi Anda akan dicatat, kakak adik ya. Menteri Agama sama ngawurnya, bahkan mungkin lebih ngawur dengan ngacak-ngacak kuota haji, dibelok-belokkan, dibagi-bagi, bagi duit segala macam. Kemudian dana haji yang ada omongannya, umat Islam ikhlaskan aja dana haji dipakai pemerintah. Dari mana tabungan haji dipakai? Nggak boleh lah, itu milik individu kok dianggap ikhlaskan. Kalau lo ngomong ikhlaskan berarti jadi sudah ikhlas dan sah. Jadi ini apa ya, takut dua orang ini udah nggak benar lah ya. Itu aja, tolong pahami. UIWOT ngikuti, dan kami akan berbunyi, bersuara, memberitahukan kalau Anda itu ngaco. Yang lain sama, cuman tidak ada forum, channel untuk berbicara. Tolong Anda pahami, inilah cara PKI Gaya Baru ngacak-ngacak, mecah belah umat Islam. Ujungnya ke sana. Sasarannya pecah belah umat Islam. Lewat ini, lewat orang-orang yang takut bersaudara ini, ditambah yang itu namanya Yahudi, yang namanya Abu Jandai itu, ya itu coba nyusup segala macam. Tapi kami yakin NU bukanlah kumpulan orang-orang yang bodoh yang bisa dibodohin, dan NU adalah yang pertama kali ketika peristiwa Surabaya dengan statementnya yang membuat Surabaya menjadi lautan api untuk penjajah. Jadi tolong jangan menyepelekan Nahdlatul Ulama hanya karena beberapa oknum-oknum yang memang disusupi dan terima cuan sebagai imbalan dari PKI Gaya Baru dan ujung tombaknya yang namanya Presiden kita Joko Widodo yang segera akan lengser dan siap-siap untuk dikerangkeng beserta anak dan menantunya. Terima kasih. Mari kita usahakan dan kita doakan semoga Allah memberikan jalan untuk bangsa ini bisa menjadi lebih baik dan kita selesai dengan ujian-ujian yang Allah berikan. Rekan, kali ini saya akan masuk nyinggung kasus Partai Golkar. Polanya sangat jelas. Herlangga Hartarto tiba-tiba minta mundur. Itu dipaksa mundur. Polanya pola PKI Gaya Baru apa? Menyandera kalau Anda tidak mundur, kasus pidana kriminal Anda kami buka. Kasusnya apa? Saya nggak tahu. Tapi saya dengar cerita kasus minyak goreng atau apa cukup besar duitnya. Erlangga terlibat atau dilibatkan atau dicemplungin, nggak tahulah. Tapi dia dibuat tidak berkutik. Kalau tidak mundur, dibuka kasusnya. Sama, yang lain juga digituin. Jadi saya nggak heran. Artinya apa? Dia hanya nunjukkan Golkar partai yang besar dengan sejarah panjang pun bisa digerogoti. Tapi yang jelas, Jokowi mundur, dia butuh tempat berlindung. Dan dia coba nyusup ke Golkar. Dan saya nggak tahu ada Pak JK ya, ada rekan saya, Pak Akbar Tanjung, dan lain-lain senior di sana. Apakah Anda akan diam jadi penonton aja, cuman komentar, atau Anda akan juga bertindak, mengamankan, menjaga agar Partai Golkar tidak bisa diobok-obok untuk kepentingan menyusupkan Pak Jokowi di sana, dan atau untuk kepentingan PKI Gaya Baru agar tidak ada kekuatan yang akan bisa menahan mereka. Sedangkan PKB, kami mengatakan Caimin melawan dengan keras dan tidak mudah ternyata. Jadi ini yang menjadi pembelajaran kita, sampel aja. Menjelang akhir jabatannya Jokowi, kalau kalender sekitar 2 bulan lagi, kalau nggak turun tengah jalan, dia harus cari selamat.
anaknya diselamatin, namanya Kaisang dan Gibran, menantunya juga, yang tiga-tiganya minimal 2 ini yang sangat jelas tanggung jawab tindakan kriminalnya. Jadi siap-siap anak sama bapak bisa dikerangkeng beserta menantu, dan Jokowi harus dikerangkeng. Masih bersyukur kalau kakek, kalau dihakimi oleh ini pengadilan rakyat digantung baru rasa. Siapa sih dia? Bukan apa-apa, cuman PKI gaya baru. Silakan PKI baru tampil, mari kita berhadapan. Uiwot jaket kuning tidak tinggal diam. Kami mewakili masyarakat publik yang anti PKI. Walaupun Anda tampil dengan PKI gaya baru, kami bisa tahu, mengikuti dan memahami apa yang Anda lakukan. Ya, PKI baru, silakan Anda kirim apapun untuk kata-kata kami. Uiwot jaket kuning, kampus UI mewakili rekan-rekan masyarakat sebagai kampus perjuangan. Kami ingatkan, Nadiem, tolong catat, UI bukan kampus merdeka, ya. Anda anak kemarin sore nggak ngerti, nggak usah ikut campur lah, ya. Pakai ngebacot, nggak perlu sejarah nggak penting, maksudnya apa itu? Udahlah ya, saya tahu betul Anda siapa dan kemampuan Anda, potensi Anda kayak apa. Terima kasih, mari kita lawan, jangan pernah berhenti. Ingat, sumber lawan utama, musuh utama kita bikin kacau negara dan bangsa ini adalah PKI gaya baru, dan Jokowi adalah ujung tombak yang dipakai dan sekaligus menjadi PKI gaya baru. Terima kasih, lawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.